Cina itu besar bang, Cina itu besar. Kalau kau di Shanghai, kau ketik aja di TikTok di mana cari makanan Islamnya bang. Kecuali kita bawa sendiri dari Indonesia. Mie sore, Begini siap mie Bang, sore. nih kita kasih ayatnya Bang ya. Jadi itu framingnya dari orang kafir itu yang mengatakan begitu itu boleh. Mana ada boleh? Hukum asalnya nggak boleh. Nah, Sesungguhnya dia ini ya domir untuk Allah ya orang nah. ketiganya huwa hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging beduah dan daging hewan yang disembeli dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Kenapa nggak ada dosa baginya? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dosa tak ada baginya, tapi hukumnya tetap haram. Karena apa? Kalau dalam kondisi seperti ini, nyawa terancam, kan gitu. Allah ampuni, gitu loh. Hukum Islam itu tidak berubah dari haram jadi halal, enggak. Tapi setelah abang makan itu, karena memang sudah nyawa itu terancam, abang makan. Nah, ketika abang makan itu, Allah ampunin abang. Karena uzurnya sudah pas. Setelah itu, kembali B2 itu haram bagi abang. Akan tetap haram. Guys, Karena dikatakan kan begini kan, nih, maka ini bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekarang aku tanya sama Wak Geng. Coba di pikiran pusaka Wak Geng. Ini akli ya, akalnya. Terpikir nggak sama Wak Geng kalau lapar makan kotoran? lapar kali? Iya, kalau lapar kali makan kotoran sendiri, terpikir nggak? Ya enggak lah. Enggak kan? Sama halnya dengan B2. Orang-orang yang tidak punya kepikiran ketika dalam kondisi lapar, kalau lapar makan B2, maka ketika datang lapar pada diri dia, niscaya yang dicari dia nggak B2 duluan. Makanya di situ dikatakan bagi orang yang tidak menginginkannya, nggak pingin kan? Nggak menginginkan, kondisinya nggak menginginkannya. Kecuali kayak abang nih kan, abang di Shanghai tadi mana tadi abang bilang. Eh, Begitu abang lapar, abang menginginkan mana daging B2 ini, mana daging B2 ini. Itu salah namanya. tapi nggak ada aku makan bang. Jangan abang pikir aku ada makan. Enggak, itu seandainya gitu loh. Dia tidak menginginkan. Bayangkan abang, abang memakan sebuah makanan yang abang nggak menginginkannya. Jijik nggak? Jijik lah. Jadi jangan aku cerita. Jangan abang pikir aku makan ya. Enggak aku bilang abang makan, Tapi enggak. abang harus tahu ya. Aku ada kawan ya. Ada kawan orang Islam dia sholat dia kawanku di Bali. Dia kalau babi pengen dia makan bang. Apa kata dia? Alah kawak geng kau duduk aja di bar itu kau minum kamar itu kan haram. Babi Ya. dia setiap minggu makan bang. Islam dia sama aja itu katanya. Coba mana menurut abang yang gini? Aku kayak gimana Nah, ngebalasnya? jadi gini ya. Maksiat itu jangan didouble, Wak Geng. Kalau bisa kau tinggalkan maksiat yang A, ya Hah? kan? Dan terpaksa kau lakukan maksiat yang B, jangan dirapel maksiat A dan maksiat B, double nanti maksiatmu. Iya kan? Ya nggak gitu juga lah bilang sama dia. Iya aku maksiat ini. Minum minuman keras ini aku tahu aku maksiat. Masa gara-gara kau double maksiatku yang nggak ajak kau? Gitu balasnya bang. Iya, setidaknya aku selamat dari maksiat makan B2. Aku minum ini, kan gitu. Tok. Lah kau rapel, udahlah kau minum minuman keras, makan B2 kau lagi, kau rapel maksiatmu gitu. Udah bang. Begitulah dia. Ya Bah. sama analoginya gini, Bang gini lah. Ini tapi Eh, bukan sebuah anjuran ya. eh, Abang main judi, ya. oke? Ada khamer, oke? Udah dua. Ada zina, Tiga. udah tiga. Ada daging B2, empat. Nah, kalau lah memang abang sudah terbiasa jadi mengerjakan maksiat, coba gunakan akal. Udahlah lakukan maksiat judinya aja lah. Khamernya jangan. Minuman-minuman kerasnya jangan, zinanya jangan, gitu loh. B2-nya jangan. Kalau dibilang orang, percuma lah, kau udah main judi pun maksiat. Ya iya, tapi aku nggak mau ngerapelkan semuanya bilang. Bang, dan itu Gitu. paling banyak dan itu paling banyak mereka-mereka yang apa tadi yang kafir Nah, menjerumuskan kita kayak gitu, Bang. nah, karena apa? Karena kita tidak memiliki akal untuk mengkonter balik, bang. Contoh nih anak Itulah muda alasan sekarang, kita. Bang. Contoh anak muda sekarang kan. Nah, Kau mabuk, kau masuk ke klub minum walaupun sedikit kan haram katanya. Ya, udah makan aja babi. Makanlah babi itu. Besok ketagihan. ya kan jadi gini bang, mabuk haram nggak? Haram. Oke, zina haram nggak? Haram.
minum apa lagi? Makan B2 haram nggak? Haram lah. Oke. Kalau ketiga-tiganya ini abang lakukan, dirapel nggak? Ya iyalah. Kemaksiatan apa? Dirapel kan? Tapi kalau salah satunya aja abang lakukan dan berupaya menolak dua yang lain, kan cuma satu kan kemaksiatan yang abang lakukan kan? Ya jadi dosa nggak besar-besar kali gitu loh. Iya, berarti sama. Kayak pejabat kita makan babi dia enggak, Bang. Aduh, jangan ke sana lah. Bang, pejabat itu, Bang, makan babi enggak. Jangan ke sana. Tapi korup iya kan? Jangan ke sana lagi tawa, geng. Aduh. Tapi kan memang logika, Bang. Logika. Mereka enggak makan babi, tapi korup iya. Ya Wak Geng berani lantang ngomong karena punya duit. Jangan libatkan aku lah Wak Geng. Aku cuma satpam loh Wak Geng. Aduh. Udah nggak apa-apa, Bang. Kebenaran itu memang harus disampaikan, Bang. Lebih Ya, bagus. maju dulu lah Wak Bang. Geng. Wak Geng dulu lah maju. Wak Geng dulu yang maju. Enggak, Bang. Lebih bagus abang mati dalam menyiarkan kebenaran daripada abang mati dengan ilmu kebenaran tapi tidak didengarkan orang kan? Iya, maju dulu lah Wak Geng. Ya, maju dulu silakan. Udah Aku maju. belum cukup ilmu. Kemakan Aku- sendiri dia dengan kata-katanya. Pokoknya yang abang sampaikan tadi itu udah masuk di otakku, kan gitu. Jangan kau rapel dosa kau, kawan. Kau Iya, makan babi, jangan makan babi aja lah kau, kan? Iya, jangan dirapel ya kan. Kalau Punya kita nanti kan. Bang Paru, makasih ilmu hari ini ya bermanfaat. Ya, makasih banyak Wak Geng ya. Mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki. Iya. amin. Jadi misi di 2026 apa, Bang? Gimana? Misi di 2026. Misiku di 2026 aku minta doanya juga buat teman-teman ya. Semoga Bang Faruk bisa mewujudkan pondok tahfiz gratis ya buat para penghafal Quran di tengah-tengah kota Medan. Tepatnya di mana, Bang? Di Jalan Karya. Medan. Oke. Sekarang kan kita udah 2 kali nih bincang-bincang. Nanti entah ada apa-apa, ya nggak bisa support dana, bisa support tenaga. Benar kan? Apa-apa nanti WhatsApp apalah kita dem-deman lah. Boleh Wak Geng. Boleh. Ya, insya Allah apa-apa yang bisa dibantu, insya Allah kita bantu. Ya, Bang ya? Ya, siap. Oke, Bang. Bang, kalau aku ada salah-salah Wak ngomong. Wak Geng di mana? Di Indo apa di luar negeri? Aku aku Bang, aku transit. Aku sekarang di Vietnam. Vietnam tuh kalau aku cari aku semalam kan di Beijing, di Shanghai. Ini aku lagi di Vietnam. Aku pikir di Indonesia. Aku mau jual parfumku sama Wak Geng ini. Aku belum tahu kapan aku balik Indonesia, Bang. Ya aja. Oke lah. Kalau boleh nggak usah balik lah Wak Geng ya. Abangku, kalau ada salah-salah aku ngomong, aku minta maaf. Siap, sama-sama. Karena Sama-sama, kekurangannya Wak Geng, ya. ilmuku, betul. Sama. Pengalaman orang kan beda-beda, ya kan, Bang? Ya betul. Siap. Kalau ada salah-salah aku ngomong, mana tahu ada penonton abang juga di situ, aku minta maaf ya, teman-teman. Karena keterbatasan ilmuku. Izin aku pamit ya, Bangku ya. Pamit ya. Siap. Ya, assalam. Ya, Ya, sama-sama. Waalaikumsalam, Bangku. Beliau itu muslim teman-teman, makanya kita harus sabar juga menghadapi dia kan. Semua itu pergaulan, ya kan, pergaulan, kondisi lingkungan, mimpi dan cita-cita kita itu tergantung kepada siapa kita bergaul, berteman. Kalau kalian berteman dekat sama pemburu dunia, maka kalian akan bagian dari pemburu dunia dengan menghalalkan segala cara kan gitu. Tapi kalau kalian dekat kepada para pemburu akhirat, maka kalian pun jadi bagian dari orang-orang pemburu akhirat. Tapi dengan tidak menyampingkan dunia. Dunia dijadikannya senjata atau jembatan supaya dia bisa meraih akhirat. Gitu loh. Kita lebih baik teman-teman berbicara panjang lebar kepada saudara muslim. Dengan niat semoga omongan kita itu bisa mengembalikan dia mungkin dari kelalaiannya, dari kemaksiatannya, bisa menyadarkan dia daripada kita berbicara kepada 1000 orang kafir. Dia muslim itu, jadi kita harus sabar gitu loh. Lebih baik kita berbicara lama kepada saudara muslim daripada kita berbicara kepada orang kafir. Bisa jadi ketika kita berbicara kepada orang kafir, 1000 orang kafir, 1001 orang mendustakanmu. Makanya dikatakan kan jangan berikan mutiara kepada B2.
Lebih baik kita mempertahankan iman satu orang muslim daripada kita berupaya gitu loh, memberikan hidayah atau petunjuk kepada 1.000 orang kafir. Itu lebih baik itu. Karena apa? Yang muslim ini sudah jelas dia punya amal soleh dia. 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu gitu loh. Nah, kafir ini belum tentu dia mau menerima hidayah itu tadi. Kalaupun menerima hidayah bisa jadi ketika dia masuk ke dalam Islam jadi perusak, bukan penguat dia dalam Islam. Oh iya, iklan lo kedua ya, iklan. Ya, Iwan Filah ya yang mau membantu perjuangan Bang Farouk. Masya Allah, cair wage. Berjati lawan. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Semoga Allah memberi balasan ganjaran kebaikan buat wage. Bang Farouk jual parfum teman-teman ya, yang mau bantu Bang Farouk dalam perjuangan baik TPA maupun rumah tafis yang akan kita jalankan nanti di bulan 6 ini teman-teman, yang saat ini menjadi rumah singgah bagi para mu'alaf ya. Boleh beli parfumnya Bang Farouk. Bang Farouk jual parfum merek Konsili 30, harga 120.000 per botol teman-teman ya. Ongkir dibayar di tempat ya. Kita sediakan ada aroma untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Yang Bang Farouk pakai ini sebenarnya aroma perempuan, tapi saya suka gitu loh. Sukanya ketika saya kan olahraga nih, saya orang bodybuilding nih, fitness nih. Ketika saya olahraga, aromanya ini seger teman-teman. Kita umat muslim itu tidak berupaya menzolimi orang lain bang. Bahkan dengan bau badan kita nggak boleh kita zolim. Jangan sampai orang tutup hidung tersiksa dengan bau tubuh kita, nggak boleh itu muslim. Maka muslim itu harus bisa menunjukkan rahmatan lil alamin, dimanapun dia berada dia disukai. Bahkan Nabi Muhammad SAW saja, ya karena aura dalam diri dia itu memang terpancar, yang melebihi indahnya rembulan itu tadi, musuhnya aja suka sama dia. Musuh dari Nabi Muhammad SAW itu suka sama dia. Ya, emisinya itu 50 mili bang, ya 50 mili. Ya, harga 120.000. Ini aroma namsal nih. Dia aroma buah nih. Jadi kalau aku berkeringat gitu, aku nge-gym, semakin aku berkeringat, aku cium badan begini. Oh, masih wangi kok kan gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi aku punya pengalaman ini teman-teman ya. Aku sholat, jadi selesai wudhu di jalan aku pakai parfum dulu sebelum iqomat. Jebret, pas waktu mau iqomat aku didatangi sama satu orang saudara muslim. Antum tadi pakai parfum ya? Iya bang, kok tahu? Enggak, waktu antum lewat tadi aromanya kecium di jalan, ketinggal katanya. Oh, parfum apa yang antum pakai? Ini bang, aku bilang. Oh, berapa ini? 120.000. Karena harga dia mundur bang. Karena harganya dia mundur. Kalau sukanya suka dia. Tertinggal aromanya tadi di tempat wudhu katanya. Aku udah pergi tinggalkan tempat wudhu. Ini wallahi teman-teman ya. Haram hukumnya ketika kita berdagang, kita mempromosikan dagangan kita itu dengan sesuatu kebohongan. Itu haram hukumnya. Nggak boleh. Hasil dari dagangan kita itu pun bisa nanti terkena dampak keharamannya. Nggak boleh. Kita cari keberkahan teman-teman ya. Bukan cari keuntungan yang berlipat ganda, bukan. Ternyata ketika aku wudhu, aku semprot di tempat wudhu setelah wudhu, kan gitu. Aromanya tinggal di situ. Karena aku yang baru keluar dari situ, banyak yang tahu. Waalaikumsalam. Ya betul Bang Farouk. Betul, istriku juga bilang kayak gitu. Aku kan baru pakai parfum nih kan. Nah, aku tuh ngelendot ke tempat tidur, itu tinggal wanginya. Betul Bang bilang. Itu bukan perkataan Bang Farouk, teman. Tapi istriku tadi ngomong barusan waktu Bang Farouk tadi belum aktif. Tadi barusan aku jelaskan Bang Farouk. Itu wanginya ketinggalan di tempat kita ini istirahat itu. Tadi aku bilang parfum Bang Farouk. Istriku juga ngomong kayak gitu tadi. Habis kita pakai parfum Bang Farouk yang dijual Bang Farouk ini, kita ngelendot di tempat tidur ataupun di kayak di sajadah gitu, itu tinggal wanginya.